عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat manusia tenang. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dikerjakan dengan benar maka tidak akan mengganggu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau masuk ke masjid, beliau mendapati di antara para sahabat yang berada di masjid ada yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras, zikir juga demikian, ada yang salat juga membaca dengan bacaan yang keras. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian ini tidak sedang bermunajat, tidak sedang berbicara dengan yang tuli. Kalian sedang bermunajat, berbicara dengan yang maha mendengar. Maka jangan saling mengganggu. Jangan saling mengganggu. Ini dalam peribadatan yang sudah jelas itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Al-Quran, zikir, salat. Bahkan orang apabila kita dapati di dalam masjid ada orang yang istirahat, yang tidur, kita harus mengecilkan suara kita, merendahkan suara kita. Karena ibadah yang paling ikhlas dilakukan oleh seorang, salah satu tandanya adalah dia melakukan diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila diamalkan maka dia menenangkan, dia mendamaikan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diamalkan maka sesungguhnya itu tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak menjadi beban juga bagi orang yang mengamalkannya.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada malam hari ini masih pada ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, melanjutkan kisah daripada kaum-kaum yang merasa kuat, yaitu kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan kaumnya Fir'aun laknatullah alaihim jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, inna rabbaka labil mirsad, ya, sungguhnya Rabbmu memperhatikan. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan iqab, ya, musibah atau hukuman, bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukuman kepada mereka. Maka jangan sekali-kali mengira orang-orang yang berbuat zalim itu luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Mereka belum diiqab, belum diazab, hanya ditangguhkan saja. Dan ketika mereka sudah semakin menikmati perbuatan zalim mereka itu, saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab bagi mereka. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kaum 'Ad di puncak kesombongan mereka berkata, tidak ada lagi orang yang lebih kuat dari kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin taufan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menahan hujan, lalu kemudian angin topan. Mereka mengira bahwa angin yang kencang itu akan membawa hujan bagi mereka, tapi justru sebaliknya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, ya, dengan angin topan tersebut. Angin yang panas sehingga menyebabkan mereka kering, ya, seperti daun-daun pohon yang kering, seperti pelepah kurma yang kering, seperti daun kelapa yang kering. Dan itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian kaum yang kedua yaitu kaum Tsamud. Wa Tsamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Dan kaum Tsamud mereka adalah orang-orang yang memotong batu, memahat batu besar, ya, di lembah. Untuk apa? Ya, mereka buat istana-istana mereka, rumah-rumah mereka. Mereka sombong, menolak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan ketika Nabi Allah Saleh alaihi salam datang kepada mereka untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menantang dan menghinakan utusan Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka berkata kepada Saleh alaihi salam, "Kunta fina marjuwa qabla hadha." Dahulu kamu adalah orang yang kami harapkan, yang kami banggakan. Dahulu kami mengira engkau adalah orang yang berakal. Adapun sekarang maka engkau adalah orang yang hina. Kenapa dianggap
orang yang hina karena mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang mengajak kaum mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kecuali di antara kaum mereka menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Orang gila, orang tidak berakal, digelari tukang sihir dan lain sebagainya. Maka siapapun di zaman kita sekarang ini yang menempuh jalannya para nabi dan rasul, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka apa-apa yang dituduhkan kepada para nabi dan rasul dahulu itu pun akan mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengatakan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikian pula rasul-rasul yang telah diutus sebelummu, mereka orang-orang yang menantang ini mengatakan kepada para rasul itu, engkau adalah sahir, adalah seorang penyihir, atau majnun, atau orang gila. Maka tidak heran apabila di zaman kita sekarang ini siapapun yang mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW dengan cara yang benar, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan manusia dari perkara-perkara kesyirikan, itu pasti akan mendapatkan celaan-celaan, mendapatkan tuduhan-tuduhan yang keji. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Toh mereka juga dikatakan orang-orang ya sebagai orang gila, tukang sihir dan sebagainya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila di zaman kita sekarang ini, di saat kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, mengajak manusia untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, lalu kemudian kita mendapatkan celaan, dan dengan celaan itu kita mundur, kita meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka sungguh itu adalah kerugian. Itu ada kerugian yang besar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kaum Samud ini dengan kesombongan mereka mencela Nabi Saleh alaihi salam, menuduh dengan berbagai macam tuduhan, maka Saleh alaihi salam berkata kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, silahkan bersenang-senang kalian di rumah kalian selama 3 hari. Silahkan bersenang-senang kalian di rumah kalian selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu adalah janji yang tidak dusta, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sempurna 3 hari, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengguncang bumi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengguncang bumi mereka. Dan mereka pun berteriak-teriak ketakutan. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti tumbuh-tumbuhan yang sudah kering. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengguncang bumi mereka dan
yang menimpakan azab yang pedih kepada mereka. Ini kaum Samud. Amma Fir'aun, adapun Fir'aun, dan siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Seorang yang sangat keras, yang sangat sombong, yang otoriter. Dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan mengaku sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dia berkata kepada Musa alaihi salam, "Ma Rabbul Alamin?" Siapakah Tuhan pencipta alam semesta ini? Maksud dia bertanya kepada Musa alaihi salam supaya Musa alaihi salam mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ia pun berkata kepada kaumnya, "Malakum min ilahin ghairi?" Kalian tidak punya Tuhan, kalian tidak punya sembahan selainku. Ini dia katakan kepada kaumnya. Ini puncak kesombongannya. Dan dia pun berkata kepada Haman, ya, seorang perdana menterinya, "Ibni li sarha." Ya. Fir'aun berkata kepada Haman, bangunkan gedung yang tinggi. Ya, bangunkan gedung yang tinggi. La'alli ablughul asbab. Siapa tahu saya bisa sampai ke pintu langit. Ya, asbabas samawati fa'attali' ila ilahi Musa. Siapa tahu saya bisa sampai ke pintu langit dan kemudian saya melihat Tuhannya Musa. Ini ucapan kekufuran, ucapan yang ingin merendahkan, menghinakan Musa alaihissalam. Dan dia katakan pula, "Wa inni la'adhunnuhu kadziba." Aku mengira bahwa Musa itu adalah pendusta. Lihat kesombongannya Fir'aun laknatullah alaihi. Dan dia mengatakan demikian karena sejatinya di dalam hatinya itu mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam adalah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam adalah hak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan hikayatan an Musa, ya, Allah abadikan perkataannya Musa alaihissalam, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura." Sungguh engkau telah mengetahui wahai Fir'aun, sungguh engkau telah mengetahui wahai Fir'aun, bahwa Rabb, ya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Dan aku mengira engkau wahai Fir'aun adalah orang yang masbur, aku mengira engkau wahai Fir'aun adalah orang yang masbur, orang yang binasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Musa alaihissalam menyampaikan kepada Fir'aun laknatullah alaih bahwa apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam yang diperlihatkan kepada kaumnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Fir'aun mengetahui itu tetapi dia mengingkarinya,
Dan saat Musa alaihissalam menyampaikan ini, Fir'aun laknatullah alaih diam. Fir'aun laknatullah alaih diam, tidak berkata apa-apa. Dan ini menunjukkan ketika terjadi dialog, ya, ketika terjadi dialog lalu kemudian lawan bicara, ya, menyampaikan, ya, sesuatu tentang, ya, Fir'aun, tentang lawannya, menegaskan tentang sesuatu dan tidak ada tanggapannya, itu pertanda bahwa dia sadar, dia tahu apa yang dikatakan lawannya itu adalah benar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah katakan di dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi orang-orang seperti Fir'aun ini ketika melihat mukjizat yang dibawa oleh Musa alaihissalam, dia mengingkari walaupun di dalam hatinya itu mengimani. Sebagaimana juga orang-orang musyrikun dahulu, ya, orang-orang musyrikun ketika mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, mereka merasa tenang, mereka mengetahui itu bukanlah perkataan Muhammad, tapi mereka mengingkarinya. Di dalam hati mereka meyakini itu. Demikian pula di zaman kita sekarang ini, sunnah-sunnah yang disampaikan, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, diyakini, diketahui oleh orang-orang yang menentang sunnah Nabi SAW. Mereka tahu itu sunnah, tetapi mereka mengingkari dengan perbuatan mereka. Dan ini banyak terjadi, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar, dan berikan kepadaku rizki untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Dan tunjukkan kepadaku bahwa yang batil itu adalah batil, yang salah itu adalah salah, dan berikan aku kekuatan, berikan aku rizki supaya bisa, ya, menjauhi kebatilan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun laknatullah alaihi dan tentara-tentaranya ya'lamuna anna Musa shadiqun, mereka tahu bahwa Musa alaihissalam adalah orang yang jujur, akan tetapi mereka sombong. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang tidak mau menerima kebenaran setelah jelas itu adalah kebenaran, itulah orang yang sombong. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kesombongan Fir'aun laknatullah alaih dan kaumnya, mereka menentang Nabiullah Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian membinasakan mereka. Yang sebelumnya, sebelum Fir'aun dan kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya di hadapan Fir'aun, ya, dengan dikalahkannya tukang-tukang sihirnya. Fir'aun laknatullah alaih mengumpulkan para tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam pun, ya, menanggapi, ya, tantangan daripada Fir'aun laknatullah alaihi itu. Nabi Musa alaihissalam
ya, membuat ya kesepakatan dengan mereka waktu dan tempatnya, yaitu di hari Id. Ya, di hari Id Nabi Musa alaihissalam ya menantang ya Fir'aun dan tukang sihirnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsharan nasu duha. Jadi ya, perjanjian waktu kita itu adalah yaumuz zinah. Yaumuz zinah ini adalah hari raya. Kenapa dia dikatakan yaumuz zinah? Karena pada hari itu orang-orang menggunakan pakaian-pakaian terbaik atau perhiasan-perhiasan mereka. Lalu kemudian kumpulkan seluruh manusia. Kumpulkan seluruh manusia di siang hari, ya, bukan di malam hari. Fir'aun laknatullah alaih mengumpulkan mereka semua, para pembesar-pembesar tukang sihirnya. Dan di saat mereka melemparkan tongkat dan tali-tali yang dibawa oleh para tukang sihir ini, Nabi Musa alaihissalam sempat gentar. Ya, Nabi Musa alaihissalam sempat gentar karena melihat ular-ular yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada Musa alaihissalam, la takhaf innaka antal a'la. Jangan khawatir, jangan takut wahai Musa, engkau pasti akan unggul. Wa alqi ma fi yaminik, dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Nabi Musa alaihissalam ya, beliau ya memegang tongkat ya, sejak dari muda ya, beliau selalu bawa tongkat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya, wa alqi ma fi yaminik, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Itu tongkatnya. Maka di saat Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan tongkat Nabi Musa alaihissalam itu ular yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tongkat Nabi Musa itu adalah ular yang besar. Dan ular yang besar itu pun memakan semua ular-ular para tukang sihir. Para tukang sihir ini mereka tahu bahwa apa yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukanlah sihir. Sedangkan yang mereka lakukan, para tukang sihir ini lakukan, mereka sadar itu adalah sihir. Lalu kemudian ya, setelah Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar dan memakan semua tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh para tukang sihir, maka para tukang sihir itu pun tiba-tiba segera bersujud. Ya, mereka segera bersujud. Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan dalam Al-Qur'an ya, tentang hal ini. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan seketika itu para tukang sihir ini pun ya sujud. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, perhatikan pada kalimat ulqiya. Ya, perhatikan pada kata ulqiya. Ka'anna hadha sujud jaa indifa'an bila syu'ur. Seolah-olah ya sujudnya para tukang sihir ini tanpa mereka rasakan. Seketika itu mereka tersungkur.
karena kaget dengan apa yang mereka saksikan di hadapan mereka, yaitu ular besar yang memakan seluruh sihir-sihir mereka. Dan sujudnya mereka itu pertanda keimanan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, pertanda keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Musa alaihissalam. Di saat sujud sembari mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan, ya Rabb alam semesta, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Melihat kondisi itu, maka Fir'aun laknatullah alaih langsung mengancam mereka, dan menuduh mereka. Apa tuduhan Fir'aun laknatullah alaih kepada para tukang sihir yang telah beriman ini? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Kalian ini wahai tukang sihir mengikuti guru kalian. Siapa? Itu Musa alaihissalam, si tukang sihir itu. Padahal siapa yang mengundang para tukang sihir ini? Fir'aun. Tapi lihat, dia menuduh Musa alaihissalam itu tukang sihir juga. Dan yang seperti ini jamaah sekalian banyak terjadi di zaman kita sekarang ini. Dalam kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan tuduhan yang macam-macam, pemutarbalikan fakta dan sebagainya. Maka jangan heran, para nabi dan rasul dahulu sudah dituduh macam-macam, dibolak-balikkan ya kenyataannya. Itu adalah hal yang sudah menjadi sunnatullah. Maka kita dituntut untuk apa? Bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat sikapnya para tukang sihir yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Diancam oleh Fir'aun laknatullah alaih, dituduh mereka berguru kepada Musa alaihissalam, mengajarkan sihir ya, kepada mereka. Apa ancaman Fir'aun? Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Saya akan memotong tangan dan kaki kalian secara menyilang. Jadi kalau tangan kanan yang dipotong, demikian pula kaki kiri akan dipotong. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhl, dan aku akan salib kalian ya di batang pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Kalian akan mengetahui ya siapa di antara kita yang paling keras ya, yang paling keras azabnya. Lihat apa yang dikatakan oleh para tukang sihir yang telah beriman kepada Musa alaihissalam, yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat. Mereka kemudian menjawab ancaman Fir'aun laknatullah alaih, kita tidak akan mendahulukan engkau wahai Fir'aun atas apa yang telah datang yang jelas ya kepada kami, bukti yang jelas bahwa engkau bukanlah Tuhan, engkau adalah pendusta, dan Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya Harun dan Musa. Mereka tidak gentar dengan ancaman Fir'aun laknatullah alaih. Lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat walladzi fatarana faqdi ma anta qadim. Kami tidak akan mendahulukan engkau wahai Fir'aun atas apa yang telah datang kepada kami dari yang telah menciptakan kami. Maka silahkan lakukan apa yang mau kau lakukan. Silahkan saja lakukan apa yang kau ingin lakukan kepada kami.
innama taqdi hadhil hayatud dunya. Kalau engkau binasakan kami, engkau lakukan kepada kami yang membinasakan kami, itu hanya di dunia saja. Itu hanya di dunia saja. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sudah tertancap di dalam hati ya para tukang sihirnya Fir'aun laknatullah alaih. Setelah mereka melihat ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Inna amanna bi rabbina, sungguhnya kami beriman kepada Rabb kami, liyaghfira lana khatayana, supaya Dia mengampuni dosa-dosa kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr, dan mengampuni kami atas sihir yang kau paksakan kepada kami. Wallahu khair wa abqa, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik, yang maha baik dan kekal ya kebaikannya. Fal imanu idza dakhala al qalbu, maka di sini kita perhatikan jemaah sekalian, apabila iman itu sudah tertancap di dalam hati, wal yaqinu idza dakhala al qalba, dan keyakinan yang sudah tertancap dalam hati, la yufattituhu syai', tidak ada satupun yang bisa menggoyahkannya. Kalau iman sudah tertancap di dalam hati, keyakinan sudah tertancap dalam hati, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkannya. Lihat ya, misal ya, contoh di sini adalah yang semula mereka tukang sihirnya Fir'aun laknatullah alaih. Semula mereka adalah tukang sihir yang dibanggakan oleh Fir'aun, tapi kemudian ya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Musa alaihi salam, dan itu benar-benar tertancap di dalam hati mereka. Dengan bukti-bukti yang nyata ini, Fir'aun laknatullah alaihi tetap ya pada kesombongannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi nihayati jama'an nasa ala annahu sayaqdi ala Musa. Pada akhirnya, dan ini menjadi tabiat. Ini menjadi tabiat orang-orang yang dikalahkan oleh kebenaran. Ya, menjadi tabiat orang-orang yang dikalahkan oleh kebenaran. Saat mereka dikalahkan oleh kebenaran, maka mereka memprovokasi orang banyak. Ya, memprovokasi orang banyak. Untuk apa? Untuk menyerang Nabi Musa alaihissalam. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaihi. Karena apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun ini, menyerang Nabi Musa alaihissalam dan ya pengikut-pengikutnya, fa kharaja Musa fi qaumihi haraba minhu muttajihan bi amrillah ya bahril ahmar. Musa alaihissalam dengan kaumnya pun keluar dari negerinya, keluar dari Mesir, ya pergi menuju ke Laut Merah, menuju Laut Merah, dan itu juga disebut dengan Bahru Al-Kulzum, ya Laut Kulzum. Ya, kalau di kota di Mesir, maka dia mengarah ke timur. Ya, sehingga ketika Musa alaihissalam menuju ke Laut Merah, kota Mesir itu berada di belakangnya Nabi Musa alaihissalam. Falamma wasala ila al-bahr wa idza fir'aunu bi junudihi al-'azimah wa jahafilihi al-qawiyyah khalfahum wal bahru amamahum. Ini ujian ya kedua datang kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam, pada orang-orang yang sebelumnya tukang sihirnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun laknatullah alaih, yang kemudian mereka beriman kepada Musa alaihissalam. Di depan mereka ada lautan, sementara di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata mereka kepada Musa alaihissalam? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka mereka berkata kepada Musa alaihissalam, kita benar-benar akan tersusul.
Kalau bahasa kita, aduh, dorang mau dapat orang ini. Nah, pas ada sudah palia pasukannya Fir'aun laknatullah alaihi. Tidak ada tempat larinya kita. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam. Di saat yang genting, ya, di saat yang genting, di belakang ada pasukan musuh, sementara orang-orang yang ada di dekat sudah sangat khawatir. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam. Qala kalla, sekali-kali tidak, mereka tidak akan bisa menyusul. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Lihat, yakinnya Nabi Musa alaihissalam, tawakalnya Nabi Musa alaihissalam di saat yang sangat genting. Mereka benar-benar tidak akan bisa menyusul. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah keyakinannya para nabi, para rasul. Kita sudah sebutkan bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika ditangkap oleh kaumnya akan dilemparkan ke dalam api. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam sebelum, ya, sesaat sebelum dilemparkan ke dalam api? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pelindung. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sangat genting. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita katakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan, ya, ketika di gua bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat khawatir. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam dengan keimanan dan tawakalnya, beliau berkata, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh ada Rabbku bersamaku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihissalam agar supaya anidrib bi'asaqal bahr. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke pantai, ke lautan itu. Fadarabal bahra bi'asahu. Maka Musa alaihissalam memukul, ya, lautan itu dengan tongkatnya. Darbatan wahidatan, sekali pukul. Fanfalaqal bahru ithnai asyara tariqan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan lautan itu terbelah menjadi 12 jalan. Lihat di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membelah lautan itu. Tanpa pukulan dari Musa alaihissalam pun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membelahnya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pelajaran kepada kita. Harus ada apa? Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Allah Subhanahu wa taala mudah memberikan kepada kita rizki, mudah memberikan kepada kita apa saja. Tetapi harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Mudah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi harus ada usaha, ikhtiar. Dan itu sudah sunnatullah. Sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan demikian. Maryam alaihissalam, ibunya Isa alaihissalam, dalam kondisi yang sangat lemah,
di bawah pohon kurma akan melahirkan. Apakah mungkin dia mampu menggoyang pohon kurma yang kokoh, yang besar? Tidak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya apa? Menyentuh pohon kurma itu. Ini memberikan isyarat kepada kita ikhtiar. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya di laut, ikhtiar. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan lautan itu terbelah menjadi 12 jalan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya di lautan, Laut Merah, maka terbentuklah 12 jalur. Ya, terbentuk 12 jalur jalan yang setiap kabilah melewati jalan tersebut. Yang tadinya itu adalah lautan, itu menjadi kering. Ya, jalannya itu kering. Sedangkan sisi kanan dan kirinya itu seperti apa? Seperti gunung. Ya, seperti tembok, padahal itu adalah air. Ya, mungkin kalau kita sekedar cerita-cerita biasa kayak dongeng, ya susah kita percaya. Ini yang dikabarkan oleh Al-Quran, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa alaihissalam, ya, kalian melewati jalan ini tidak akan bisa disusul oleh Fir'aun, dan kalian tidak akan tenggelam, maka jangan takut. Tidak akan bisa disusul oleh Fir'aun dan tidak akan tenggelam. Lewat saja. Sebagian para ulama mengatakan, Inna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala fi kulli qawlin min hadhil miyah ja'ala fiha furujan hatta yanzura banu Israel ba'duhum ila ba'd li'alla yadhunnu anna ashabahum qad ghariqu wa halaku min ajli an yatma'innu. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap lapisan air itu ada lubang, ada celah, sehingga satu kabilah yang berada di jalur yang lain itu bisa saling melihat ya kepada Bani Israel dari kabilah yang lain yang di jalur sebelah. Ini untuk apa? Supaya mereka ketika melewati tempat itu merasa tenang, tidak bertanya-tanya bagaimana dengan teman-teman kami, bagaimana dengan saudara-saudara kami, apakah mereka selamat atau tidak. Dan mereka bisa saling melihat. Ini dikatakan oleh sebahagian para ulama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma intaha Musa wa qaumuhu kharijina dakhala Fir'aun wa qaumuhu. Ketika Musa alaihissalam itu sudah keluar dari jalur tersebut, Fir'aun laknatullah alaihi dan pasukannya masuk ke jalur itu. Falamma takamalu amara Allahul bahra an ya'uda ala halihi fantabaqa alaihim. Ketika Fir'aun dan pasukannya sudah sempurna berada di dalam jalur, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada lautan untuk kembali ke asalnya. Maka mereka semua tenggelam. Tetapi kaumnya Nabi Musa alaihissalam masih khawatir, jangan-jangan Fir'aun ini tidak tenggelam, lalu kemudian dia dapat lagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jasadnya Fir'aun terapung. Sampai-sampai kaumnya Nabi Musa alaihissalam melihat jasadnya Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan jasadnya sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fal yauma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfak ayah.
Allah Subhanahu wa taala abadikan jasadnya Fir'aun laknatullah alaihi sampai sekarang ini. Jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya menjadi pelajaran bagi kita. Fir'aun yang mengaku Tuhan, Fir'aun yang kerajaannya itu seluruh Mesir, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jasadnya masih ada. Bahkan ya, ada paspornya. Ini buatkan paspornya Fir'aun laknatullah alaihi. Karena apa? Ya, di tahun berapa itu dia dibawa ke satu museum untuk diperiksa. Kenapa bisa jasad itu tidak rusak? Orang-orang yang penasaran, mereka ingin tahu. Mereka mendapatkan keajaiban-keajaiban yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukan seperti itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Fata'ammal haula'il umam ats-tsalaats alladzina hum fi ghayati tughyan." Ya, perhatikanlah ya, ketiga kaum yang kuat ini, dan semuanya menyombongkan diri, semuanya membangkang pada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Dengan kesombongan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan mereka. Dan di saat yang tepat, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguh Rabb kamu, Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi, memperhatikan, melihat. Dan perhatikan tiga kaum yang durjana ini, dengan kesombongan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang kelima yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, surah Ghafir ayat ke-19, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang khianat dan apa-apa yang disembunyikan oleh dada. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, ya'lamu, yani Allah azza wa jalla ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Kha'inah ini adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab. Ya, seperti kalimat aqibah, afiyah, ya, dan yang serupa dengannya. Ya, kata beliau pula bisa juga ini berbentuk isim fa'il dari kata khana yakhunu, khain. Ya, sehingga kha'inatul a'yun ini masuk dalam bab idhafatus sifah ila mausuf. Ini pelajaran nahwu. Ya. Yang kata beliau ya tidak tepat untuk dibahas ya pada kesempatan seperti ini. Ada bahasan khusus ya kalau kita bahas masalah nahwu. Ala kulli hal, yang terpenting di sini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna lil a'yun khiyanah, bahwasanya mata manusia, mata kita itu ada yang berkhianat. Wa dzalika anna al-insan yanzur ila asy-syai' wa la tadhunnu annahu yanzur ilaihi nadran muharrama.
Bagaimana mata-mata yang khianat itu? Ketika seorang melihat kepada sesuatu dan dia menyangka bahwa itu adalah sesuatu yang tidak haram, dia melihat kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, dia mengira tidak ada orang yang mengetahui, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kadzalika yanzuru ila syakhs nadhara karahiyatin. Demikian pula termasuk dalam mata yang khianat ketika seorang dia memandang saudaranya dengan pandangan, dengan penglihatan kebencian. Orang yang dilihat tidak tahu kalau dia sedang dilihat dengan penglihatan kebencian, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yanzuru syakhs ila syai'in muharramin wa la yadri al-insanu alladhi yara hadha an-nadhir annahu yanzur ila syai' nadhara inkarin aw nadhara ridha. Demikian pula ketika ada seorang yang melihat kepada perkara yang haram, dia melihat kepada perkara yang haram, manusia tidak mengetahui apakah dia ini melihat kepada perkara yang haram dengan penglihatan pengingkaran atau dengan penglihatan ridha. Ada perbuatan maksiat, dua orang misalnya laki-laki perempuan berpelukan di depan umum misalnya, bukan mahram, berpelukan di depan umum. Lalu kemudian dia tengok, ini menengok, memandang, ini pandangan apa? Pandangan pengingkaran atau pandangan ridha? Dia menikmati apa yang dia lihat. Tidak ada yang tahu, manusia tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah Subhanahu wa taala huwa ya'lamu dzalik fa huwa subhanahu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mata-mata yang khianat. Maka ikhwah sekalian, ketika kita berjalan tidak sengaja, ya katakanlah tidak sengaja, saat kita tengok ada makhluk yang sangat halus sekali, ya, makhluk halus ya, apa? Ya, wanita itu halus ya, lembut ya. Lalu kemudian kita lihat ditegur oleh teman kita, wih, ya, tidak sengaja uti. Iya, ucapan kita tidak sengaja, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu sengaja atau tidak. Kalau tidak sengaja, maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, lakal ula wa alaika tsani. Kalau tidak sengaja dapat lihat, ya, maka Nabi SAW katakan kepada seorang sahabat yang siapa, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau siapa yang melihat seorang wanita langsung dipalingkan kembali, dan Nabi katakan lakal ula wa alaika tsani. Pandangan pertamamu itu, ya, itu menjadi rizki, ya. Artinya tidak berdosa. Tapi kedua kali maka itu mendapatkan dosa. Ada orang yang para kololo, pas dia dapat lihat satu kali, lama-lama dia lihat, yaitu dosa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mata-mata yang khianat. Kita mungkin bisa beralasan ya di hadapan teman-teman kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya'lamu aidan ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. As-sudur, ya. Kalau sudur ini artinya dada. Yang dimaksud di sini adalah al-qalb. Li'anna al-quluba fis sudur, karena hati itu di dalam dada. Wal qulubu hiya allati yakunu bihal aql.
Dan di sini kata beliau rahimahullah taala, hati itu tempatnya akal. Hati tempatnya akal. Ya. Wa yakunu bihal faham, di hati pula pemahaman. Ya. Wa yakunu biha at-tadbir, ya. Dan dengan hati pula, ya, seorang itu bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan ya di atas muka bumi ini, sehingga kemudian hati mereka itu berpikir, ya, maka apakah mereka tidak ya berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga, au adhanun, yang dengan itu mereka dapat mendengar, yasma'una biha, fa innaha la ta'mal absar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tapi sejatinya yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Fa ya subhanallah, ya maha suci Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ka'anna hadhihi al-ayah tanzilu ala halin nasil yaum. Ya, seolah-olah ayat ini turun untuk mengatakan, mengabarkan tentang kondisi kita saat ini. Dan juga di sini beliau ya menyebutkan hal al-aqlu fid dimag awil aqlu fil qalb. Apakah akal itu ada di otak atau ada di hati? Akal ada di otak atau di hati? Nah, ini kata beliau, hadhihi mas'alatun ashkalat ala katsirin minan nudhar alladzina yanzuruna ila umurin nadratan maddiyah. Ini kata beliau rahimahullahu taala merupakan ya masalah yang dipertentangkan oleh banyak orang, ya banyak peneliti yang mereka hanya melihat dari sisi ya materi saja, dari sisi yang nampak saja. Mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini sangat jelas jemaah sekalian. Dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala ya katakan, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, au adhanun yasma'una biha, telinga yang dengan telinga itu mereka mendengar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu bukan mata, tapi sejatinya yang buta itu adalah hati. Dan kita melihat realita kehidupan kita, banyak orang-orang yang punya gelar berderet di depan, punya gelar berderet di belakang, ya, tetapi masih percaya dengan kesyirikan. Yang buta itu bukan mata, tetapi hati.
Dan akal itu ada di hati. Dan sini beliau katakan Allah Subhanahu wa taala lam yaqul al-qulub alladhi fil admighah. Allah tidak katakan bahwa al-qulub yang kita gunakan untuk memikirkan sesuatu itu ada di otak, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan ada di hati. Fal amru fihi wadihun jiddan anna al-aqla yakunu fil qalb. Ya, ini jelas sekali kata beliau rahimahullah taala bahwasanya akal itu ada di hati kita. Wa yu'ayyidu hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahiya al-qalb. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Fama baluka bi amrin syahida bihi kitabullah wallahu ta'ala huwal khaliqul alim bi kulli syai' wa syahidat bihi sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan bahwa hati adalah tempatnya akal. Hati itu adalah tempatnya akal. Dan ini ya, ditetapkan oleh Al-Quran, ya, ditetapkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Dan kata beliau, innal wajiba alaina iza adzalika an natraha kulla qawlin yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa an naj'alahu tahta aqdamina wa an la narfa'a bihi ra'sana. Yang wajib bagi kita adalah mengembalikan ya perkara-perkara seperti ini ya kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita mengesampingkan apa-apa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, idzan al-qalbu huwa mahallul aqli wala syak. Tidak diragukan bahwa hati itu adalah tempatnya akal, walakin akan tetapi ad-dimag mahallut tasawwur. Otak ya, otak kita, dimag ya, yang ada di kepala itu adalah mahal at-tasawwur. Otak itu adalah tempat berpikir. Kita melihat sesuatu ya, mengetahui sesuatu seperti perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita pikirkan ya dengan otak kita. Lalu kemudian untuk merealisasikannya itu siapa yang memerintahkan? Dari dalam diri kita, itu akal kita. Yang membedakan antara yang hak dan yang batil apa? Pikiran atau akal? Pikiran atau akal? Nah, pikiran atau akal yang membedakan antara hak dan batil? Pikiran kita. Condongnya kita melakukan yang hak dan yang batil itu dari apa? Pikiran atau akal? Dari akal kita. Akal itu dalam hati. Dan hati inilah yang mengendalikan semua apa? Perbuatan-perbuatan kita.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata beliau ya rahimahullah taala, ya idza tasawwaraha wa jahazaha ba'atha biha ilal qalb. Apa yang dilihat oleh manusia, ya dipikirkan oleh manusia, hasil dari pikirannya itulah yang dikirimkan ke hati, ya ke akal itu. Tsummal qalbu ya'muru aw yanha. Lalu kemudian akal yang ada dalam hati inilah yang mengendalikan, ya, memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Faka'anna dimag. Nah, ini beliau katakan sekretir. Jadi seolah-olah otak kita itu, ya kalau dalam dunia kerja itu sekretaris, ya. Baik, yujahiz al-asya thumma yadfa'uha ilal qalb. Karena qalb itu adalah raja. Adalah kalau dalam organisasi ketua. Ya. Jadi sekretariat ini dia membawa semua data semua, ya. Yang mana yang mau dikerjakan, maka ketua yang memutuskan ini yang dikerjakan. Itulah hati. Ya'mur aw yanha. Wa hadza laisa bigharib. Nah, ini kata beliau, ini bukanlah hal yang aneh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita, ya. Pada diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikannya? Wa fi hadzal jism asya'un gharibatun tuharu fiha al-uqul. Dan di dalam tubuh kita ini, ya, banyak hal-hal yang ajaib, ya. Hal-hal yang ya, yang aneh, ya. Ya kalau kita perhatikan, tidak ada memang makhluk yang bisa menciptakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam seperti dalam tubuh kita. Walaupun saat ini kita lihat ada ilmuwan-ilmuwan yang mereka membuat robot, persis seperti manusia, tetapi tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik. Maka kata beliau rahimahullahu taala, "Falaisa bigharibin anna Allah Subhanahu wa taala yaj'alu at-tasawwura fi ra's." Bukanlah hal yang aneh Allah Subhanahu wa taala menjadikan at-tasawwur fi ra's, ya, berpikir itu di kepala, ya, di otak. Yatasawwaru ad-dimag wa yunadhimul asya'. Lalu kemudian dia memanage apa yang dia pikirkan itu. Hatta idza lam yabqa illa al-awamir arsalaha ilal qalb. Sampai semuanya sudah tuntas, kemudian dikirimkan ke akal, ke dalam hatinya. Tsummal qalbu yuharriku ya'mur aw yanha. Kemudian hatilah yang kemudian menggerakkan, mau dilakukan atau tidak dilakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah atau meninggalkannya. Karena Nabi SAW mengatakan, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, fal qulubu hiya mahallul aqli wat tadbir lisyakhs. Akal, hati, tempatnya akal, dan sumbernya seorang itu merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin la syakka anna laha ittisalan bid dimag. Tapi tidak diragukan bahwa hati itu punya hubungan, punya hubungan dengan otak kita.
Walihada idza ikhtalla ad-dimag fasada at-tafkir wa fasada al-aql. Ya, sehingga itu kalau otak kita ya tertutup, ya, kalau otak kita tertutup, ya tidak bisa berpikir, ya, rusak pikiran, maka itu juga akan merusak akal, ya, ini dalam hati kita. Fahada murtabitun bihada lakinnal aqla al-mudabbir fil qalb. Sekali lagi, ya, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hati itu adalah raja. Ya, hati itu adalah raja. Dia mengendalikan semua anggota tubuh kita untuk berbuat atau tidak berbuat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala menjadi, ya, pelajaran bagi kita, ya, lakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya, bukanlah mata, ya, yang buta, akan tetapi apa yang ada dalam hati kita, ya, itulah yang buta, sehingga tidak menerima apa yang dibawa oleh para rasul, ya, para nabi, yang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini, ya, memberikan pelajaran besar bagi kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memuraqabah, ya, mengawasi kita. Mata kita yang khianat, ya, hati kita yang khianat tidak diketahui oleh makhluk, tidak diketahui oleh teman-teman kita, bahkan oleh orang terdekat kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahuinya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله